Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya MA Ade Saputra ST MT MKOM. Saya salah satu dosen di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang. Bidang keahlian saya Teknik Mesin, konsentrasi Teknik Produksi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Sistem Produksi. Mata kuliah Sistem Produksi merupakan mata kuliah pilihan KBK atau Konsentrasi Teknik Produksi pada semester 6 dengan bobot 3 SKS teori yang dilaksanakan dalam 14 pertemuan perkuliahan, kemudian 2 pertemuan untuk evaluasi. Mata kuliah ini dapat diambil dengan prasyarat telah menyelesaikan mata kuliah proses manufaktur. Pada mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen secara tim teaching, antara lain Bapak Dr. Muhammad Yanis STMT dan saya sendiri MA Ade Saputra STMT MKOM. Adapun deskripsi mata kuliah sistem produksi dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang lingkup manajemen produksi, operasi, sistem produksi, operasi, forecasting, peramalan, keseimbangan lintasan atau line balancing, operation scheduling, manajemen rantai pasok, teknologi operasi hingga just in time. Capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta bersikap akuntabel dan bertanggung jawab kepada masyarakat, dan berpegang pada etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan kerekayasaan. Yang kedua, memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu dasar, baik ilmu pengetahuan alam, material, teknologi, dan keteknikan untuk memperoleh prinsip-prinsip atau kaidah yang berhubungan dengan teknik mesin. Yang ketiga, memiliki kemampuan menguasai konsep teoritis, kaidah-kaidah, proses, dan formulasi dalam menganalisis perancangan komponen dan sistem, serta metode pemeliharaan di bidang teknik mesin. Kemudian yang keempat, memiliki daya dan kemampuan analisis dalam merancang dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan. Yang kelima, memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, serta inovasi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknik mesin, serta mampu beradaptasi terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memanfaatkan, mengaplikasikan alat, teknologi modern, dan perangkat lunak yang berkaitan dengan praktik keprofesian teknik. Kemudian yang ketujuh, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif melalui lisan maupun tulisan. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan praktik di bidang teknik mesin untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas serta komponen-komponen biaya yang diperlukan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami mengenai prinsip dan aplikasi yang relevan dengan perencanaan, desain, dan operasi pada sistem produksi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengonsepkan sistem produksi untuk berbagai kebutuhan industri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis sistem produksi dengan memperhatikan pengembangan produk dan strategi produksi. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada berbagai buku. Yang pertama itu buku Operation Management, Manajemen Produksi, Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi, Konsep Manajemen Supply Chain, dan Manajemen Produksi dan Operasi. Pada mata kuliah ini yang akan dipelajari adalah yang pertama itu terkait pengertian sistem produksi dan operasi, ruang lingkup manajemen produksi operasi, kemudian isu dan tren manajemen produksi, kemudian product design and process selection, kemudian terkait dengan forecasting, peramalan, tipe forecasting, komponen forecasting,
kemudian keseimbangan lini, line balancing, permasalahan dalam keseimbangan lini, metode keseimbangan lini, operation scheduling, supply chain management, serta operation teknologi. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan menggunakan dua sistem, yaitu secara luring 75%, kemudian daring dilakukan secara sinkronus menggunakan Big Blue Button atau Zoom Meeting ataupun Google Meet, dan secara asinkronus memanfaatkan LMS e-learning Universitas Sriwijaya. Platform LMS e-learning Universitas Sriwijaya digunakan mahasiswa untuk mengisi presensi sesuai jadwal, mendownload materi perkuliahan, mengisi kuis, menyerahkan tugas yang diberikan, dan kebutuhan lainnya. Poin-poin penilaian saya paparkan dalam kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama antara lain kehadiran 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Delivery, Interaction, dan Assessment atau disingkat dengan DAA merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Yang pertama, delivery, di mana saya menyiapkan dan menjelaskan materi pembelajaran secara baik dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan teknologi seperti PowerPoint, berisi gambar, video, animasi, simulasi, dan media pembelajaran lainnya untuk memudahkan mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Interaction yang saya terapkan yaitu pada saat perkuliahan, saya mencoba bertanya kepada mahasiswa untuk mengulas kembali materi pembahasan sebelumnya. Mahasiswa menanggapi serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan diskusi agar tercapainya capaian pembelajaran. Assessment yang saya terapkan yaitu memberikan pretest sebelum menyampaikan materi perkuliahan, post-test setelah menyampaikan materi perkuliahan, serta tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas artikel, kuis, menyelesaikan kasus, guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari Delivery, Interaction, dan Assessment atau disingkat DAA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara luring, yaitu mata kuliah sistem produksi yang baru saja saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Hari ini kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan perkuliahan ya pada hari ini seperti biasa. Oke, mungkin ada baiknya sebelum kita memulai, kita sama-sama berdoa supaya perkuliahan kita pada hari ini memberikan manfaat ya, memberikan pengetahuan yang lebih untuk kita sama-sama. Oke, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan keempat ya, di mata kuliah sistem produksi ya. Nah, sebelum kita memulai, silakan semuanya isi daftar hadir di e-learning ya, sudah saya siapkan. Saya kasih waktu 2 menit ya, silakan diisi dulu. Oke, sudah diisi semua ya. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita minggu lalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan assembly line ya dan line balancing ya. Ada yang sudah baca-baca di rumah terkait apa itu assembly line?
Ya, mungkin ada yang baca sedikit ya, belum terlalu banyak ya. Nah, nanti kita akan coba bahas di sini apa itu assembly line dan apa itu line balancing ya. Sebelum kita masuk bahas di sini, kita review dulu ya, review pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan forecasting ya, peramalan ya, gimana kita melakukan peramalan ya, peramalan produksi ya, gimana sebelum kita memproduksi satu produk kita harus melakukan forecasting ya, kita ngeramalkan gimana sih atau peramalan teknologi ke depan itu gimana yang kita butuhkan ya. Ada yang masih ingat siapa? Ya, Gatan, silakan. Jadi Pak, mereview materi minggu lalu tentang forecasting untuk ramalan. Ramalan itu merupakan suatu usaha di perusahaan untuk memprediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang yang berhubungan dengan perusahaan. Atau dengan kata lain yaitu dugaan terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ya, kita memprediksi ya. Kedepannya itu gimana sih perkembangan teknologi, produksi apa sih produk yang perlu kita produksi gitu ya. Itu harus direncanakan ya, diramalkan gitu. Ada lagi yang lain? Silakan, Isani. Oke, baik. Izin menambahkan dari yang Gatan tadi, Pak. Jadi kemarin minggu lalu kita juga mempelajari tentang tipe-tipe dari forecasting itu, Pak. Ya. Jadi kemarin kita mempelajari ada 3 tipe. Yang pertama ada forecasting teknologi, yang mana itu merupakan estimasi kecepatan perkembangan teknologi di masa depan. Dan yang kedua itu ada forecasting ekonomi, yang mana itu merupakan prediksi bisnis di masa mendatang. Dan yang ketiga itu ada forecasting permintaan atau demand forecasting. Ya, benar ya. Terima kasih. Jadi ada beberapa peramalan yang harus kita lakukan ya, baik itu dari segi teknologi ya, gimana perkembangan teknologi, baik itu dari segi ekonominya ya, hingga permintaan ya. Jadi permintaan di pasar itu gimana ya, terhadap produk gitu kan, barang yang akan kita produksi. Ya itu ya, lebih kurang nanti silakan terkait materi sebelum-sebelumnya itu direview lagi, dibaca lagi ya. Buku referensi sudah saya bagikan, silakan kalian memanfaatkan waktu untuk memperdalam ya, memperdalam. Oke. Sebelum kita masuk lagi ya ke materi keempat ini, saya akan melakukan pretest. Pretest seperti biasa ya. Jadi kita di awal pertemuan kita mau mengukur sejauh mana pemahaman kalian terkait pembahasan hari ini. Kita pretest, nanti terakhir kita akan proses lagi ya, seperti biasa di pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Oke, saya sudah siapkan linknya di e-learning. Silakan kalian buka di e-learning. Oke, silakan kalian isi pretest yang ada di e-learning yang sudah saya siapkan. Ya, baik ya. Di sini terlihat hasil pretest. Saya sudah siapkan 10 soal tadi terkait pemahaman secara umum kalian terhadap materi hari ini ya. Apa itu line balancing ya, assembly line itu apa. Nah, ini terlihat masih 26% ya yang benar ya, dari 10 soal. Rata-ratanya 26% jawaban yang benar ya. Nah, ini nanti saya akan coba jelaskan apa itu assembly line ya, dan apa itu line balancing. Nanti diharapkan nanti setelah kalian memahami, setelah penjelasan dari saya, kalian bisa memahami ya apa itu terkait assembly line dan line balancing. Nanti kita akan proses lagi setelah ini. Oke ya. Assembly line dan line balancing. Apa itu assembly line dan apa itu line balancing ya. Nah, di sini saya ada siapkan satu video ya, video gambaran yang ada kaitannya dengan assembly line. Mungkin baiknya kita lihat dulu ya, supaya kalian itu tergambar apa sih assembly line. Itu sama-sama silakan kita lihat videonya. Nah, dari video ini terlihat bahwasanya ada proses ya, proses untuk melakukan perakitan kendaraan bermotor ya. Kalau contoh tadi proses merakit mobil ya, dari awalnya part, bagian-bagian hingga jadi satu unit mobil gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan ya? Kalau kita sendiri ya, misalnya Insani mau ngerakit satu unit motor, kira-kira butuh waktu berapa lama Insani? Sepertinya memakan waktu yang lama ya, Pak. 1 bulan? Mungkin. Bisa ya. Kodri berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kalau kita ngerakit sendiri? 1 minggu ya, bisa 1 mingguan ya. Nah, memang kalau kita sendiri manual untuk ngerakit satu unit motor dari bagian-bagian terkecil itu butuh waktu ya lama sekali ya. Mesinnya aja kita butuh waktu yang lama untuk ngerakitnya. Nah, di sini itu ada tergambar bahwasanya pabrik ini ya, Astra ya.
Astra di Cikarang, mereka merakit satu unit motor itu butuh waktu 3 detik. Ada percaya nggak? Agak sedikit nggak masuk akal ya. 3 detik dia bisa melahirkan satu unit motor yang siap jadi gitu ya. Nah, kalau diikuti secara akal sehat memang nggak bisa gitu kan. Tapi ini kenyataannya. Kenyataannya di Astra itu dalam waktu 3 detik dia bisa satu motor yang dihasilkan. Kenapa bisa begitu? Nah, itu tadi ya, ada kaitannya dengan assembly line dan line balancing ya. Oke, kita lihat. Dia ada 3 kunci ya. 3 kunci utama untuk kenapa dia bisa seperti itu ya. Sebegitu cepatnya dia bisa merakit ya. Kunci pertama itu sistem perakitan yang otomatis ya. Dia menggunakan teknologi yang cukup baik ya dalam proses perakitan. Yang kedua, dia menerapkan sistem assembly line ya. Dan yang ketiga itu dia membalancekan ya, dia melakukan line balancing yang efektif terhadap proses perakitan. Gitu. Ini 3 kunci utama kenapa dia bisa seperti itu. Nah, sebenarnya satu unit motor itu sebenarnya dia butuh waktu 21 detik. Satu motor itu dia butuh 21 detik. Tapi dia punya 7 lini produksi. Jadi ada 7 lini produksi, jadi ya kalau 21 detik dibagi 7 ya 3 detikan ya. 3 detik dia bisa melahirkan satu unit motor. Kenapa dia butuh cepat? Itu tadi ya, terkait dengan permintaan di luar, permintaan pasar kendaraan bermotor itu sangat banyak, jadi dia butuh produksi yang cepat gitu ya. Cepat dengan kualitas yang baik seperti itu. Nah, ini gambarannya. Jadi kuncinya ada 3 tadi. Dia sistem perakitan yang otomatis, kemudian dia pakai penerapan line balancing ya, kemudian dia melakukan penyeimbangan ya. Ada ini penyeimbangan dari assembly line ya. Oke. Nah, sekarang apa itu line balancing ya? Atau apa itu assembly line ya? Itu jadi tanya ya kalau diartikan ya. Nah, di sini saya udah tuliskan ya penjelasan assembly line ya. Assembly line merupakan sebuah proses perakitan yang menggunakan susunan station kerja ya. Ada workstation. Jadi dia ada dibuat workstation ya, yang mana bahan baku maupun produk berjalan secara kontinu melalui jalur-jalur perakitan ya. Nah, itu kalau diartikan assembly line itu merupakan proses perakitan yang menggunakan station, ada beberapa station. Nanti akan berjalan bahan baku ya, mengikuti jalur-jalur perakitan seperti itu. Kemudian line balancing apa? Nah, line balancing di sini kita melakukan penempatan area kerja. Kalau tadi kan kita membuat ini ya, workstation ya. Nah, workstation itu harus kita tempatkan secara benar, gitu kan? Dan kita seimbangkan, gitu kan? Penempatan area kerja workstation untuk mengatur operasi kerja supaya berurutan ya. Ya kalau kita cuman assembly line aja tapi nggak kita lakukan line balancing, sama aja ya, nanti waktunya juga tunggu-tungguan ya. Nanti akan kita lihat selanjutnya. Jadi sini penempatan area kerja workstation untuk mengatur operasi kerja supaya berurutan ya, dengan pengaturan pasok material kerja secara kontinu ya melalui sistem operasi ya, terangkai, seimbang ya, mengurangi waktu tunda. Tujuannya line balancing untuk mengurangi waktu tunda atau idle time ya, idle time. Nah, karena ya waktu tunda ya berakibat lama menunggu ya, produk jadi tunggu-tungguan seperti itu kan. Nah, jadi itu. Jadi assembly line, kita butuh assembly line, kemudian kita butuh line balancing untuk menyeimbangkan lini produksinya. Nah, bagaimana line balancing bekerja? Nah, ini ya, jadi tanya-tanya ya. Gimana sih cara kerja line balancing itu membalancekan? Nah, itu ada beberapa tahapan ya. Sebelum saya masuk ke situ, kita bisa lihat di sini ada produk layout ya. Produk layout ini menggambarkan bahan baku ya, dari produk awal bahan baku masuk, ada beberapa proses sampai jadilah satu barang ya, satu produk jadi yang bisa siap dipasarkan. Misalnya di sini ada material masuk, dilakukan proses manufacturing ya, bisa itu pengecoran, bisa itu machining ya, bubut dan lain-lain ya. Kemudian dilakukan perakitan ya. Setelah perakitan baru proses packing dan biasa ada QC juga ya, quality control, hingga produk jadi keluar gitu kan, dan siap dipasarkan. Nah, ini produk lain ini menggambarkanlah proses yang harus dilakukan sampai produk jadi ya, seperti itu. Nah, di sini saya tampilkan gambar ya.
ini gambar truck production line ya. Nah, di sini ada penjelasan line balancing digunakan untuk menempatkan proses yang tepat pada rangkaian station ya. Sehingga setiap workstation dapat sinkron dan meminimalkan idle time ya, sama tadi penjelasan tadi ya. Nah, di sini ada truck production, misalnya ada berapa nih? 4 station ya, 5 station yang punya fungsi kerja masing-masing. Misalnya di sini proses perakitan rangka. Jadi station pertama itu kita mau ngerakit rangka dulu. Setelah rangka jadi, kita mau pasang roda. Masuk ke station kedua, pasang roda. Station kedua selesai, kita masuk ke station 3, proses pemasangan body. Ya, pasang body. Setelah body, ya bisa pengecatan ya. Sebenarnya ini bisa bolak-balik ya. Ini contoh aja ya. Setelah pengecatan baru produk jadi ya untuk diuji coba. Nah, kalau dari gambar ini kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini lebih jelas. Misalnya perakitan rangka itu butuh waktu 2 menit. Misalnya ya. Pemasangan roda butuh waktu 0,5 menit ya. Body 1,5, pengecatan 1,5, uji coba 0,5. Ini kalau kita lihat secara sekilas ini ada idle time ya, ada waktu tunda sebenarnya. Waktu tunda di pemasangan roda dia butuh 0,5 menit ya. Sedangkan sini dia butuh waktu lebih lama ya. Jadi dia belum bisa bekerja kalau rangka belum jadi. Seperti itu kan? Nah, ini yang perlu kita lakukan balancing ya, penyimbangan lini produksinya. Jangan sampai ada yang tunggu-tunggu. Kalau ini kan jadi ada yang menunggu, ya kita tidak memaksimalkan pekerja dan ya mesin nganggur kan, nunggu. Gitu. Nah, ini misalnya lagi ya, misalnya ada waktu 1 jam itu bisa merakit 30 unit, sedangkan masang roda itu 1 jam itu 120 menit, itu kan lama dia akan nunggu ya. Jadi ini banyak nganggurnya nanti, seperti itu. Oke, nah itu tadi ya perlu dilakukan keseimbangan lini, line balancing ya, dibalancekan. Gimana caranya? Nah, akan saya coba jelaskan ya, cara membalancekan. Di sini ada beberapa istilah sebelum kita masuk ke tahapan untuk melakukan penyeimbangan lini ya. Ada istilah-istilah yang perlu kalian pahami ya. Nah, ini yang pertama itu ada istilah cycle time ya, waktu siklus ya. Itu waktu maksimum yang dibolehkan di setiap workstation. Maksimumnya berapa? Itu cycle time istilahnya ya. Maksimum satu station itu berapa waktunya. Yang kedua itu ada task. Task itu ya pekerjaan apa, elemen proses, pekerjaannya apa ya, berkaitan dengan satu sama lain, yang dikerjakan apa ya. Yang ketiga itu ada task time ya. Task time itu waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Jadi satu pekerjaan itu berapa lama waktunya. Yang keempat di situ ada flow time ya. Flow time itu waktu total yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Seluruhnya ya sampai jadi gitu kan. Workstation itu tadi ya, tempat kumpulan satu atau beberapa proses. Jadi satu workstation itu ada banyak pekerjaan juga sebenarnya kan. Tapi dia dimasukkan dalam satu workstation gitu. Nah, tadi kayak contohnya tadi ya, perakitan itu satu workstation, mungkin di dalamnya itu ada beberapa pekerjaan di dalamnya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan line balancing? Ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, kita menggambar dulu tata letak prosesnya. Kemudian kita lakukan hitung cycle time ya. Cycle time-nya berapa? Nanti ada rumusnya akan saya jelaskan. Kemudian kita hitung lagi jumlah minimum workstation. Nah, kita butuh berapa banyak workstation dari tahapan pekerjaan yang diperlukan ya. Terakhir, kemudian yang keempat itu kelompokkan beberapa pekerjaan ke dalam workstation. Kita kelompokkan pekerjaan mana yang bisa masuk. Kemudian kita hitung angka efisiensi ya. Itu kita harus hitung efisiensinya. Kalau nggak efisien, kita harus balancekan lagi sampai kita dapat angka efisiensi yang bagus. Terakhir kita itu ya rebalance. Itu tadi ya, kalau kita ini belum efisien ini, berarti ada yang salah, bisa di pengelompokan pekerjaan dalam satu session ya. Mungkin ada hitungan cycle time yang salah, itu perlu rebalance. Seperti itu. Ada yang bertanyakan? Silakan. Ya, silakan Kodri.
izin bertanya, untuk melakukan perakitan dalam proses produksi, ini apakah ada metode yang lain yang lebih efisien? Ya, oke, terima kasih. Bagus ya. Proses perakitan itu ada banyak metode ya, bukan hanya ini ya. Ada cascade method, gitu ya. Cascade method itu metode berurut ya, dia. Cascade method. Kemudian ada metode ini tadi ya. Nanti kita akan bahas metode yang lainnya di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan ini fokus kita ke assembly line balancing ya. Oke. Kemudian di sini ada latihan ya, ada latihan kasus ya. Sama seperti tadi. Jadi supaya lebih membiasakan kalian ya, gimana cara menghitung untuk menentukan nilai efisiensi. Coba silakan dikerjakan. Oke, ada yang bisa bantu untuk menuliskan gimana gambar tata letak prosesnya? Silakan, ada yang bisa mau coba? Ya, Erlan, silakan. Tulis di sini gimana hasil yang kalian dapatkan dari melakukan proses keseimbangan lini ya, dari proses ini ya, kasus ini. Silakan. Oke, ini ya, ini jawaban Herlan ya. Ya, ini udah benar, saya lihat. Oke, saya rasa waktunya udah mau habis ya. Tapi sebelum kita tutup pertemuan ini, ya, seperti biasa kita ambil post test ya. Saya udah siapkan di e-learning linknya. Silakan kalian klik di e-learning link post test, kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya sebelum kita tutup perkuliahan ini. Oke, ini ya terlihat hasil post test ya yang udah kalian kerjakan dari soal yang sudah saya siapkan. Di sini terlihat ada peningkatan ya. Dari yang awal sebelum perkuliahan tadi saya lihat itu masih di rentang 30-an ya, 30%, sekarang udah ada peningkatan menjadi 80% ya. Diharapkan dengan materi kali ini kalian bisa memahami terkait dengan gimana sih proses produksi gitu kan. Tahapannya seperti apa, seperti itu. Terakhir sebelum saya tutup, silakan nanti di rumah dibaca-baca kembali ya. Di e-learning juga sudah saya siapkan tugas ya. Silakan dibuka, di-download, dikerjakan ya. Saya kasih waktu 1 minggu seperti biasa. Minggu depan nanti saya akan lihat jawaban dari tugas kalian ya. Mungkin saya cukupkan saja ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT PT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.